Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai students, jumpa lagi dengan Miss Rina Yuli dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Tema kita kali ini adalah 10 kunci persahabatan yang baik. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teman-teman semua, dalam kehidupan kita pasti memiliki teman yang banyak. Ada yang ceria, ada yang semangat, ada yang humoris. Nah, di antara salah satu teman-teman kita itu, ada yang kita jadikan sahabat. Lalu apa sebenarnya sahabat? Sahabat adalah teman baik yang selalu bisa menerima kamu apa adanya. Sahabat baik bisa membawa kita kepada kebaikan. Ia adalah orang yang menjaga persaudaraan denganmu ikhlas karena Allah. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Semua saling membutuhkan satu sama lain. Persahabatan memberikan kita rasa nyaman, percaya diri, dan dukungan yang baik dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya pun bersahabat. Beliau sangat mencintai sahabatnya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi sangat banyak, namun ada 4 sahabat utama dari Nabi Muhammad yang patut kita ketahui, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kalian, siapa ya kira-kira sahabat baik kalian? Nah, teman-teman semua, kali ini Miss Yuli akan share kepada kalian mengenai 10 kunci persahabatan yang baik. Seperti apa persahabatan yang baik itu, kita akan lihat setelah slide berikut. Kunci persahabatan yang baik pertama adalah memilih sahabat yang baik. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui bahwa memiliki sahabat yang baik itu adalah rizki dari Allah? Kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Sahabat yang baik seperti permata. Ia lebih baik daripada harta benda yang ada di muka bumi. Ia akan senang saat melihat kita senang dan akan ikut sedih saat melihat kita sedih. Sahabat yang baik akan selalu mengingatkan kepada kita apa yang salah dari diri kita. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan sahabat yang baik, pertama kita harus memilih orang yang baik untuk kita jadikan sahabat yang baik. Karena orang-orang yang baik akan membuat kita juga dekat kepada kebaikan. 2. Menghargai perasaan satu sama lain. Nah, teman-teman, setelah kita memiliki sahabat yang baik, kita harus bisa menjaga persahabatan kita dengan menghargai perasaan sahabat kita tersebut. Nah, kita harus saling belajar menghargai dengan cara 1. Memperlakukan sahabat kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. 2. Yuk kita coba hindari menyela pembicaraan sahabat kita. 3. Saat kita bicara dengan sopan dengan menggunakan kata-kata seperti maaf, tolong, dan terima kasih. 4. Hargai privasi sahabat kita. Salah satunya, kita jangan kepo ya yang berlebihan tentang kehidupan sahabat kita. Apabila ia tidak mau share, kita harus hargai perasaan mereka. Dengan menghargai perasaan sahabat kita, artinya kita menjaga sahabat yang baik tetap pada kebaikan. Juga kita menghargai persahabatan kita. Yang ketiga adalah menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Teman-teman, tidak ada manusia yang sempurna. Kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangan. Begitu juga sahabat kita. Contohnya, apabila kita ceria, mungkin sahabat kita pemurung, kita harus mengajaknya untuk ceria. Atau apabila sahabat kita misalnya jago di bidang matematika, sementara kita kurang di bidang matematika, kita sama-sama belajar. Atau mungkin ketika kita suka dengan sport, sementara teman kita sakit-sakitan, kita tetap harus menerima kekurangannya. Begitu juga kelebihannya.
Dengan menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, maka persahabatan kita akan terjaga dengan baik. Yang keempat adalah berkomunikasi dengan cara yang baik. Teman-teman, saat kita memiliki sahabat, kita diharapkan saling berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan cara yang baik, yaitu baik secara lisan, tulisan, maupun sikap dan perilaku. Teman-teman, kita harus menjaga bicara kita dengan sopan dan baik kepada sahabat kita agar kita bisa menjaga perasaannya. Begitu juga tulisan kita, juga cara kita berperilaku kepadanya. Nah, sahabat yang baik pasti akan suka sekali mendoakan kebaikan untuk sahabatnya. Begitu juga setiap tutur kata yang keluar dari mulut kita adalah doa. Maka kita harus berbicara yang baik. Berbicara yang baik tidak hanya secara langsung loh ketika kita bertemu sahabat kita. Kita dalam era media sosial juga harus menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan sahabat kita dengan cara yang baik. Saat kita chat misalnya, atau saat kita mengupload di media sosial mengenai sahabat kita, maka usahakan setiap kata yang keluar dari tulisan kita atau foto yang kita upload di medsos untuk sahabat kita adalah tulisan dan gambar yang baik-baik. Nah, teman-teman, ada kata-kata bijak loh, yaitu speak good or remain silent. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa yang beriman, maka bicaralah yang baik atau diam lebih baik baginya. 5. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Teman-teman semua, dalam fase kehidupan kita tidak selalu bahagia. Terkadang kita jatuh, merasa sedih, kecewa, putus asa, atau kehilangan semangat. Sebagai seorang sahabat yang baik, kita harus mengerti saat sahabat kita membutuhkan pertolongan. Maka, tolonglah dan bantulah sesuai dengan kadar kesanggupan kita. Apabila teman kita sedang patah semangat, maka kita harus ada di sampingnya untuk membuatnya kembali semangat. Begitu juga saat sahabat kita sedih, sebaik mungkin kita bisa menghiburnya agar kesedihannya sirna dan menjadi ceria kembali. 6. Saling mendoakan satu sama lain. Nah, teman-teman semua, doa adalah kekuatan kita sebagai seorang muslim. Jika kita memiliki sahabat yang baik, jangan lupa ya kita mendoakannya. Karena Nabi Muhammad SAW berkata bahwa tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu kebaikan yang sama. Artinya ketika kita mendoakan sahabat kita yang baik-baik, maka Allah akan mengirimkan kebaikan juga untuk kita. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya untuk mendoakan sahabat kita yang baik-baik, karena kebaikan itu juga akan sampai kepada kita. Selanjutnya 7, saling memberikan hadiah. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu dari kunci menjaga persahabatan yang baik yang menyenangkan. Karena kita semua sebagai manusia pasti senang kalau diberikan hadiah ya. Begitu juga sahabat kita. Apabila kita memiliki sahabat yang baik, jangan lupa berikan mereka hadiah atau kejutan kecil sesuai dengan kesanggupan kita pada momen-momen yang khusus dan spesial bagi mereka. Nanti mereka akan merasakan bahwa kita sangat menyayangi dan memperhatikan mereka. Hadiah itu bisa berupa doa, perkataan yang baik, nasihat, sikap yang ceria, senyuman, atau barang-barang yang mereka butuhkan. Tapi ingat ya, ketika kita membeli barang-barang untuk teman kita, jangan lupa izin kepada ayah bunda dulu. Apabila sesuai dengan kesanggupan kita, maka kita berikan. Namun ketika kita tidak sanggup memberikan mereka hadiah, cinta dan kasih sayang yang tulus adalah hadiah terbaik untuk sahabat
sahabat kita. Yang kedelapan, saling berkunjung satu sama lain. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka salinglah bersilaturahim. Nah, teman-teman, mungkin di masa pandemi ini kita tidak bisa berkunjung langsung ya ke rumah teman kita karena kita harus menjaga kesehatan kita. Namun, kita bisa menggantikannya lewat media online. Misalnya kita bisa chat kepada teman kita atau kita chat tanya kabar di akun media sosial milik teman kita. Kita tanya bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya, apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh sahabat kita. Dengan kita bersilaturahim dan mengunjungi sahabat kita dan menanyakan kabarnya, maka kita akan lebih lagi memperhatikan dan menyayangi sahabat kita. Begitu juga sebaliknya, sahabat kita akan merasakan diperhatikan dan disayangi oleh kita. Nah, ini adalah salah satu yang terpenting nih teman-teman, yaitu saling menjaga rahasia sahabat. Sahabat itu adalah cerminan diri kita. Jadi rahasianya juga menjadi rahasia kita, harus kita jaga. Menurut Imam Al-Ghazali, jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya, dan diamlah, jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Teman-teman, menjaga rahasia sahabat itu sangat penting ya. Jadi, apabila kita ingin baik untuk sahabat kita, maka kita juga harus berbuat kebaikan kepadanya. Salah satunya adalah dengan menjaga rahasianya. Dengan menjaga rahasianya, artinya kita menjaga kemuliaan diri sahabat kita. Terakhir, kunci persahabatan yang baik adalah salah satunya saling mengingatkan satu sama lain. Teman-teman, sebagai seorang manusia, kita tidak akan sempurna. Suatu saat kita juga melakukan kesalahan. Nah, yang harus kita ingat adalah apabila sahabat kita melakukan kesalahan, tugas kita sebagai sahabat yang baik adalah menasehatinya dan mengingatkannya agar teman kita yang melakukan kesalahan tersebut menjadi tahu akan kesalahannya dan memperbaiki diri dari kesalahannya. Begitu juga sebaliknya kita, apabila kita melakukan kesalahan, maka sahabat kita diharapkan juga mengingatkan hal yang sama kepada kita. Dengan saling mengingatkan ini, kita sama-sama menjaga persahabatan yang baik, selalu berada dalam kebaikan. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sekarang ada di penghujung slide, yaitu nasihat tentang persahabatan. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa tidaklah seorang hamba diberikan kenikmatan yang lebih baik setelah nikmat Islam selain teman yang soleh. Semoga kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang soleh dan solihah, dan kita diberikan rizki oleh Allah memiliki sahabat yang baik, yang soleh dan solihah pula. Amin. Lalu yang kedua dari Imam Syafi'i, beliau berkata, carilah sahabat yang setia dalam duka, bukan dalam suka, karena hidupmu senantiasa berputar antara suka dan duka. Hal ini seperti penjelasan sebelumnya ya, bahwa persahabatan yang baik adalah persahabatan yang bisa saling menerima setiap keadaan. Seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu bersama sahabatnya dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Nah teman-teman,
kita mengharapkan bersama-sama ya, semoga persahabatan yang kita jalin di dunia menjadi persahabatan yang kekal sampai surga. Karena persahabatan yang baik yang dilandasi karena tulus ikhlas karena Allah akan dikumpulkan ke dalam surga bersama-sama sahabat yang sangat kita cintai. Maka dari itu, dalam bersahabat, niat kita harus baik karena Allah dan kita juga berperilaku yang baik dan menjaga agar persahabatan yang kita jalin selalu dalam kebaikan. Nah teman-teman semua, demikian penjelasan Miss Yuli tentang kunci persahabatan yang baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam slide selanjutnya di materi bimbingan dan konseling berikutnya.